Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Bang, gimana caranya ekspor produk sayuran? Bang, gimana caranya ekspor kemiri? Gimana caranya ekspor cengkeh? Gimana caranya ekspor keraton? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ya, untuk yang biasa menyimak, mungkin video ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru mau mulai ekspor nih. Bingung gimana caranya punya produk, tapi mereka bingung gimana caranya ekspor gitu ya. Oke, ini khusus video untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan itu. Ternyata masih banyak banget yang orang-orang baru yang bertanya seperti itu. Oke, jadi untuk ekspor di produk apapun teman-teman, baik itu produk seperti yang kita ya, gula aren, terus produk-produk yang lain mungkin briket, kelapa gitu ya, terus rempah yang lain-lain gitu ya. Skemanya kurang lebih sama. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mau mulai ekspor, otomatis harus pahami regulasi ekspornya dulu gitu ya. Ini sering banget disampaikan, tapi mungkin kalau ada video ini mudah-mudahan teman-teman yang baru bertanya gitu ya, semoga melihat. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus belajar regulasi ekspornya dulu, belajar tata cara ekspor. Belajar tata cara ekspor itu di mana? Pertama mungkin ya kalau di pemerintahan sekarang ada PPEJP ya, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor gitu ya, dan Jaringan Perdagangan kalau nggak salah gitu ya. Teman-teman bisa lihat aja. Jadi itu bagian dari Kementerian Perdagangan ya. Di situ ada pelatihan-pelatihan ekspor. Jadwalnya juga kalau misalkan teman-teman ada yang berminat, nanti saya bisa share juga. Tapi untuk berbayar ya, di Februari ada 2023 ini banyak banget gitu jadwalnya. Itu yang pertama, lewat Kemendag, Kementerian Perdagangan, atau lewat layanan yang lain seperti FTS Center, Free Trade Agreement Center, terus ada juga PPEI gitu ya, atau LPI, biasanya menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ekspor juga gitu ya. Itu yang salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk belajar ekspor ya, lewat PPJP, FTS Center, terus LPI yang di bawahnya Kemendag atau lewat pemerintahan. Nah kalau untuk UMKM mungkin sekarang banyak lewat dinas, lewat BUMN yang mendorong UMKM buat ikut pelatihan ekspor atau coaching program untuk ekspor, sekarang banyak banget. Nah untuk swasta, untuk teman-teman yang masih belajar, masih pelajar, terus yang masih kerja di swasta, ya bisa cari tempat belajar seperti lewat pemerintah ini, cari aja aksesnya gitu ya, PPEJP atau FTS Center dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tempat belajar yang lain di mana? Ada di komunitas-komunitas ya, seperti komunitas bisa ekspor, ekspor akademi. Terus banyak lagi tuh komunitas-komunitas yang lain ya, yang memberikan pelajaran tentang ekspor. Walaupun berbayar, menurut saya worth it banget sih untuk untuk kita mendapatkan sebuah pengetahuan itu. Ya bayar segitu sih masih seimbang lah gitu ya. Terus ada lagi mungkin di beberapa kelas banyak banget yang buka secara mandiri, konsulting gitu. Banyak juga orang-orang yang buka kelas ekspor gitu ya. Dan ilmunya kurang lebih sama teman-teman ya, baik itu di Kemendag, di komunitas, di konsulting untuk yang perorangan, itu kurang lebih sama gitu. Maksudnya tahapannya seperti itu juga. Terus selanjutnya kalau teman-teman mau cari yang gratisan ya di YouTube gitu ya. Mungkin seperti beberapa channel YouTube-nya misalkan Juli Ekspor atau Masdab ya. Terus ada juga Mr. Eksportir, Konteneran ID. Terus yang lain-lain nih banyak Hindraso Consulting gitu ya. Banyak juga terus Export Expert yang kayak gitu. Salah satunya juga kalau yang ringan-ringan di sini di Petani Ekspor gitu ya. Teman-teman bisa tanya terkait hal apapun yang berkaitan tentang ekspor. Itu kalau yang untuk gratisan ada di YouTube. Terus kalau untuk mau berbayar ada yang privat ya. Orang-orang tuh banyak yang ngadain kelas untuk pelatihan ekspor. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk mempelajari ilmu ekspornya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau ekspor produk, entah itu pertanian, perkebunan gitu ya, atau kita punya komoditas yang bisa diekspor, ya kita harus pahami dulu regulasi ekspornya. Terus yang kedua teman-teman, ya tentukan gitu. Kalau mungkin teman-teman memang basicnya petani ya pasti produknya sendiri gitu. Tapi untuk yang pemula banget yang belum punya produk ya cari dulu produknya gitu. Terus yang terpenting adalah pelajari produk knowledge gitu. Pelajari produk knowledge terus ya dari mulai resiko sampai yang lain-lain ya. Kapasitas kita, kemampuannya berapa. Jangan sampai kalau
nanti menawarkan ke buyer tuh dibanyak-banyakin atau digede-gedein kapasitasnya gitu, atau dikurang-kurangin juga gitu ya. Jadi untuk menawarkan ke buyer itu lebih baik ya seadanya aja teman-teman gitu ya. Terus selain belajar produk knowledge, mungkin ya izin dan sertifikasinya diperlengkap lagi. Jadi teman-teman selain belajar ilmu ekspornya, terus belajar produk knowledge-nya juga, teman-teman harus mulai mempersiapkan legalitas. Legalitas itu sebetulnya asal ada NIB aja sih, tapi untuk lebih meyakinkan pembeli, lebih meyakinkan buyer, ya minimal CP atau PT gitu ya, untuk lebih meyakinkan aja. Terus setelah itu ya tahap pencarian buyer gitu ya. Tahap pencarian buyer itu ya banyak juga. Mulai dari proses ikut pameran ya yang skalanya internasional, atau ikut business matching. Kalau yang skalanya internasional itu mungkin di Indonesia juga ada beberapa event ya, seperti Trade Expo, terus event-event pameran yang lain juga skalanya internasional. Atau bisa mungkin kalau kesempatan pameran di luar negeri, bisa juga gitu ya, kita coba cari link untuk dapetin fasilitas tersebut. Terus selain pameran, mungkin bisa manfaatin ITPC dan atas perdagangan. Jadi ITPC itu, Indonesia Trade Promotion Center, itu bertujuan atau bertugas untuk mempromosikan produk-produk Indonesia harusnya gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan peran mereka untuk bantu mempromosikan, atau kita tanya produk kita berpotensi nggak di luar sana gitu ya. Seperti itu. Terus ada juga cara-cara cari buyer lewat website gitu ya, lewat seperti TradeKey, TradeMap, GoForward dan lain sebagainya. Mungkin memang banyak yang fake gitu ya, tapi ada beberapa teman-teman yang memang real juga gitu ya, nggak semuanya fake gitu. Terus dari riset mandiri gitu ya, banyak juga teman-teman yang dapat dari riset mandiri. Banyak hal pokoknya, atau ada kenalan keluarga yang jadi TKI di luar negeri, atau yang kerja di luar negeri gitu ya. Biasanya ada juga itu yang nyantol, yang dapat buyer dari hal seperti itu juga gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan, dan itu pun teman-teman gimana caranya ya, cara cari buyer lewat website dan lain-lain biasanya diajarkan juga di pelatihan-pelatihan ekspor atau di kelas-kelas ekspor gitu teman-teman. Jadi untuk yang pemula nih, yang basicnya sebagai petani atau pengepul atau siapapun gitu ya, yang mau mulai ekspor produk, nah itu produk apa tadi yang banyak banget bertanya tuh, seperti apa, produk sayuran, produk sarang burung walet, terus cengkeh dan lain sebagainya gitu ya. Caranya adalah yang pertama, teman-teman belajar dulu tentang regulasi ekspornya, tentang tata cara ekspornya gitu. Dari situ teman-teman biasanya diajarin tuh mulai dari A sampai Z gitu ya. Kasarnya seperti itu kalau materinya. Tapi untuk selengkapnya ya kita pelajari sendiri sih gitu. Saya pun ya di kelas mungkin cuma berapa puluh persen gitu ya pemahaman di kelas. Bahkan dulu pas ngitung harga jual aja saya sempat kebingungan juga gitu, maksudnya sampai nggak matang juga sih di kelas itu, aduh gimana, masih pusing. Tapi ternyata saya pas ekspor ya ternyata lebih fleksibel sih sebetulnya gitu, cuma memang masih banyak kesalahan-kesalahan yang ditemui seperti itu. Oke, mungkin ini video khusus buat teman-teman yang baru mau mulai ekspor gitu, punya produk tapi bingung caranya ekspor. Itu kurang lebih gambarannya ya, ini bukan video yang diulang-ulang. Kalau mungkin teman-teman yang sering lihat video-video petani ekspor, ya walaupun sharing-sharing ringan mungkin ya sudah paham gitu ya gambarnya. Tapi untuk pemula kurang lebih seperti itu teman-teman ya, yang punya pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau mau ekspor, belajar dulu tata cara ekspornya. Tata cara ekspor itu bisa dipelajari di beberapa jenis pelatihan gitu ya. Yang pertama mungkin lewat Kemendag, PPEJP, atau FTA Center, atau LPI biasanya. Terus bisa juga ke komunitas, terus juga di YouTube juga, atau ada kelas-kelas yang berbayar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ekspor, jangan lupa tulis aja di kolom komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Sharing-sharing ringan aja. Kalau ada pertanyaan atau ada pengalaman nih, ada pengalaman tentang ekspor, silahkan juga tulis di kolom komentar untuk pelajaran teman-teman yang lain yang memang baru mau mulai. Itu teman-teman ya. Semoga ada manfaat yang bisa didapat dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.